Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Ferdiansah, NPM 2043151. Kali ini saya akan mempresentasikan yang bertemakan memori dan CPU. Sebelum kita lanjut, kita membahas latar belakangnya. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komputer memiliki memori yang digunakan sebagai media penyimpanannya. Banyak macam-macam dari memori komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Ada memori internal dan memori eksternal. Di dalam memori internal juga terbagi menjadi berbagai macam, begitu juga dengan memori eksternal. Selain itu, komputer juga memiliki otak yang disebut sebagai Central Processing Unit atau disingkat CPU. Apa itu memori? Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Jenis-jenis memori internal. Yang pertama, RAM atau disebut Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpan sementara saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Jadi, RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Fungsi sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Kerja RAM dapat dilihat di text manager di dalam sistem komputer. ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Yang ketiga, cache memory. Cache adalah memori berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Cache memory berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Apa itu Central Processing Unit atau CPU? Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat digunakan sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalani semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang juga bisa disebut
prosesor core. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.